Oke, hari ini hari terakhir untuk membahas yang jus buah ya. Nah, setelah jus buah ini, tadinya saya mau langsung UTS. Karena saya pikir mungkin cukup kali ya untuk penjelasan jenis-jenisnya dan aplikasinya di industri. Tapi kemarin saya kepikiran, apa kita mau membahas satu industri lagi ya, industri gula ya? Aplikasi membran di industri gula. Mau dibahas itu atau mau langsung UTS aja ya? Kira-kira teman-teman gimana? Industri gula menarik nggak kira-kira? Udah ngomong kan saya? Oh udah. Tadi pagi soalnya saya udah ngomong panjang terus ternyata mic-nya belum di on sama saya. Jadi harus hati-hati. Gimana? Halo? Bu, Halo? kalau misalkan Oh iya ada. kalau misalkan nanti nanti hari ini baru nanti sore atau malam dikabarin boleh nggak? Boleh. Mau diskusi dulu gitu? Iya, Bu. Oh iya boleh. Boleh ya. Jadi boleh ngobrol dulu. Kira-kira industri gula menarik nggak? Kalau misalkan menurut teman-teman nggak menarik ya nggak dibahas, itu kita skip aja. Ya, nanti langsung UTS minggu depan. Tapi kalau misalkan kira-kira ada misalkan industri gula menarik atau ada industri lain yang ingin dibahas, boleh kalau mau dilanjutkan. Karena setelah UTS rencana saya diisi praktikum. Praktikumnya praktikum ini sih virtual ya. Jadi nanti saya dan asisten akan menyiapkan, kami akan praktikum gitu. Kami praktikum, ntar teman-teman nonton, setelah itu nanti data dikasih ke teman-teman, terus teman-teman bahas gitu ya, kira-kira bagaimana dari praktikum yang telah ditonton. Nah, rencana saya gitu. Jadi setelah UTS pinginnya saya diisi dengan praktikum, jadi lebih ke aplikasi langsung gitu ya, benar-benar bisa melihat, lalu setelah itu bisa menghitung sederhana, menganalisis sederhana gitu. Tentu saja nggak yang rumit-rumit, yang sederhana aja. Begitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan masih ada industri yang mau dibahas, kita lakukan sebelum UTS gitu. Biar enak ngotongnya. Jadwal UTS kan fleksibel ya, bisa kita ganti-ganti. Jadi teman-teman boleh diskusikan kira-kira industri gula mau atau enggak. Terus industri yang lain kira-kira apakah ada yang menarik tapi saya nggak bahas gitu ya, karena mungkin kan teman-teman punya atau pernah dengar isu apa yang menarik tapi saya nggak dengar. Jadi mungkin boleh juga di-sharing kalau misalkan ada, Bu kayaknya industri ini menarik gitu ya. Izin bertanya, kalau misalkan nanti tambah materi untuk membran industri gula, berarti nanti minggu depan masih materi, 2 minggunya lagi baru UTS ya? Kayaknya industri gula kelihatannya butuh dua minggu kelihatannya, atau 1 minggu, saya belum tahu ya, saya belum lihat dengan detail ya apakah sejauh apa kita akan masuk, tapi mungkin 1 minggu, bisa juga 2 minggu, nanti saya lihat. Sekarang minggu keberapa ya? Minggu ke-8 ya kuliah ya? Ke-8. Ke-9 industri gula, kalau gula ya, lalu 10 kalau misalkan UTS 10, kita punya sisa waktu 5 minggu untuk praktikum-praktikuman gitu ya. Boleh sih gitu juga. Seminggu kali gula ya, pengenalan aja seminggu. Mungkin kalau misalkan nggak keburu ya kita kuliahnya nggak 1 jam. Saya kuliah langsung sebenarnya nggak 1 jam, tapi mungkin untuk minggu yang gula itu mungkin 1,5 atau 2 jam kali gitu. Ya, mungkin kalau 2 pertemuan kita yang habis kali. 1 kali Vincent. Kami sebenarnya sudah sambil diskusi di grup, Bu. Wow. Sebagian besar mau menambahkan materi untuk industri gula. Boleh. Kalau gitu minggu depan kita tambah industri gula dulu ya. Karena kan tadinya angkatan ini kan tadinya mau ngambil kuliah pilihan gula ya, tapi nggak jadi dibuka. Ya udah nggak apa-apa, kita singgung gula sedikit lah ya, walaupun nggak persis seperti kuliah gula. Ya, ntar kita singgung gula minggu depan. Berarti UTS-nya nggak jadi minggu depan ya, UTS-nya mundur lagi ya, sampai mungkin 2 minggu lagi. Oke. Oke. Hari ini bagian terakhir dari jus buah.
kita sudah bahas minggu lalu membran untuk pemekatan ya. Untuk pemekatan ada 3 yang kita bahas. Osmotic distillation, membran distillation, dan forward osmosis. Kita sudah bahas semua. Lalu setelah itu ini kan ya sudah sampai sini. Nah, sekarang aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, jadi ada aplikasi apa saja sih di industri gula di industri jus buah ini ya. Nah, seperti yang saya sebutkan minggu lalu, minggu ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah mengenai klarifikasi ya, klarifikasi yang juga ternyata bisa bergabung dengan sterilisasi. Nah, lalu setelah itu kita membahas tentang recovery aroma dari jus buah, dan yang terakhir kita membahas penghilangan senyawa asam dari jus buah ya. Untuk senyawa asam itu nanti saya akan mengundang Nia kakak kelas kalian, kebetulan sedang ada di sini sekarang, untuk bincang-bincang lah tentang pemisahan asam itu ya, jadi supaya nggak bosan sama saya aja, kita undang bintang tamu ya, bintang tamu yang memang pernah melakukan hal itu secara langsung ya, dan juga mungkin telah membaca lebih banyak buku dan paper tentang hal tersebut daripada saya. Oke. Pertama kita akan lihat ya untuk klarifikasi pectin removal and preservation ya. Jadi klarifikasi tentu saja penjernihan. Pectin removal, kenapa ada pectin removal di sini? Karena ternyata dalam jus buah itu banyak sekali atau kandungan pektinnya besar ya, kandungan pektinnya besar. Teman-teman tahu pektin nggak? Tahu kan pektin? Tahu pektin kan? Tahu ya, pektin ya. Pektin tuh senyawa-senyawa yang besar gitu ya, dia senyawanya besar, dan sebenarnya kalau dalam jus buah dia diinginkan atau enggak sih? Sepertinya tidak, Bu. Sepertinya tidak ya. Kenapa tidak ya? Coba ada yang Ibu. Ya, Jessica ya. Iya, Bu. Kalau mungkin belum pernah membaca secara literatur yang benarnya, tapi kalau dari pengalaman sehari-hari gitu, biasa makan jeruk yang serabut putihnya itu kalau nggak salah pektin. Kalau dimakan tuh bikin jadi nggak enak gitu, Bu. Jadi mungkin karena itu jadi dibuang gitu. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Kalau setahu saya tergantung jenis jusnya, Bu. Kalau jusnya diinginkan yang clear itu harus dihilangkan pektinnya. Kalau yang cloudy sebenarnya tidak apa. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya pektin ini ya mau ada mau enggak ya nggak apa-apa, sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Tergantung kita maunya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan jus yang kita inginkan itu seperti jus dalam kemasan, sorry sebut merek ya. Contohnya buah vita, ya buah vita apel. Ya pernah minum kan buah vita apel? Dia kan jusnya sangat clear ya, dia tidak mengandung pektin. Nah jadi pektin itu ya secara alamiah memang ada. Jus yang ada pektinnya ya dia mempunyai karakteristik yang mirip dengan buah yang asli sebenarnya ya. Tapi ada beberapa hal yang mengakibatkan pektin itu kadang-kadang disingkirkan. Yang pertama itu karena betul seperti yang tadi dibilang oleh Nicholas ya, dia memberikan tampilan yang cloudy atau tampilannya jadinya kayak keruh gitu jusnya. Nah, kadang-kadang beberapa jenis jus untuk tampilan visual lebih enak dilihatnya jernih, jadi pektinnya dihilangkan. Yang kedua, pektin itu bisa mempengaruhi viskositas. Ya, jadi kalau teman-teman rasakan jus yang masih asli, yang masih cloudy gitu ya, dengan jus yang sudah jernih, dia punya rasa di mulut yang berbeda. Ya, yang jernih rasanya lebih ringan dan rasanya lebih cair, sedangkan yang cloudy itu dia punya rasa agak berat dan lebih kental di mulut. Nah, jadi memang ada sifat-sifat sensori tertentu yang harus kita lihat maunya seperti apa, nanti pektinnya apa dihilangkan apa enggak ya. Tapi
secara visual tentu memang dia mengakibatkan jusnya jadi tidak jernih, jadi kelihatan kayak kotor gitu ya. Nah, jadi memang banyak industri jus, terutama jus yang memang olahan untuk jangka panjang gitu, disimpan lama gitu ya, dia dihilangkan pektinnya. Nah, yang ketiga preservasi. Jadi ternyata jus buah itu kalau misalkan kita klarifikasi seringkali beririsan dengan preservasi. Ya, selama ini yang kita tahu kalau minuman dipreservasi itu menggunakan pasteurisasi atau UHT, ya ultra high temperature gitu ya, high temperature short time HTST gitu ya. Nah, tapi kan teman-teman juga pasti sudah sering sekali lah dengar kalau misalkan produk minuman olahan seperti itu yang berasal dari alam, natural seperti jus buah, kalau kita panaskan tentu saja nanti aspek sensorinya hilang ya. Ya aspek nutrisi mah ya pasti hilang juga ya, tapi maksud saya rasanya udah beda, itu pasti minuman nggak laku gitu ya. Ya nutrisinya pasti udah turun juga. Nah jadi ternyata dengan menggunakan teknologi membran kita bisa juga mempreservasi jus buah yang kita miliki gitu ya. Nah tentu saja preservasinya tidak sampai semantap HTST gitu, tapi tetap saja bisa meningkatkan umur simpan. Nah sekarang ini dulu ya, tebak-tebakan dulu ya, bukan tebak-tebakan. Jadi kita sudah bahas banyak sekali membran selama ini, sudah saya jelaskan juga masalah-masalah yang timbul. Kalau misalkan begini, nanti akibatnya fluxnya turun, segala macam ya. Nah sekarang kita cermati coba dua diagram di samping. Ini adalah diagram yang menunjukkan yang atas ya. Yang atas ini, nah ini ya, diagram ini menunjukkan pengaruh dari beda tekan. Ini transmembran pressure ya, sebelumnya. Ini adalah grafik data permeat terhadap waktu dari sebuah proses klarifikasi. Ya, jadi ini adalah proses clarification dari jus buah ya. Lebih tepatnya ini adalah klarifikasi dari blackcurrant juice menggunakan mikrofiltrasi. Teman-teman ingat mikrofiltrasi itu membrannya berpori atau tidak berpori? Berpori, Bu. Berpori. Gaya dorongnya apa ya? Tekanan. Beda tekan ya. Beda tekan gaya dorongnya. Nah, jadi di sini membran mikrofiltrasi ini dioperasikan pada beda tekan yang berbeda. Permisi ya. Pada beda tekan yang berbeda. Ada operasi yang gambarnya segitiga ini ya. Dia pada tekanan 1 bar. Lalu ada juga yang bentuknya kotak-kotak, ini pada tekanan 2,4 bar. Lalu yang bentuknya diamond, dia pada tekanan 3,9 bar. Ya, 3,9 bar. Nah, coba sekarang siapa ya? Tania gitu ya. Tania ada? Halo, Bu. Halo. Tania, bisa tolong jelaskan nggak kira-kira dari grafik yang atas apa yang bisa kita ketahui? Betul, semakin tekanannya besar. Ya, waktu pemrosesannya lebih cepat dan hasil permeat fluxnya lebih tinggi, Bu. Oke, jadi semakin besar tekanannya ya, tekanannya, maka permeat fluxnya lebih tinggi, gitu ya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita amati ya, di awal sini, betul seperti yang tadi dikatakan oleh Tania, di awal sini ya, kalau kita amati, semakin tinggi tekanannya, maka permeat fluxnya juga meningkat. Ya, betul, tentu saja. Kenapa seperti itu? Karena gaya dorong dari mikrofiltrasi itu adalah beda tekan. Ya, jadi kalau beda tekannya besar, ya permeatnya banyak. Nah, lalu berikutnya yang perlu dicermati lagi, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan.
run yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan pada tekanan tinggi 3,9 bar, ya, permeate flux-nya turunnya cepat atau lambat? Penurunan permeate flux-nya ekstrim atau tidak ekstrim? Ekstrim. Sedangkan pada tekanan yang rendah yang 1 bar, walaupun dia bekerja pada permeate awal yang lebih rendah, tapi penurunan tekanannya lebih landai. Ya, nah kira-kira apa sih kok bisa kayak begitu? Coba ada yang punya ide? Kok bisa begitu ya? Kenapa kalau tekanannya besar, kok permeate-nya pertamanya gede, tapi terus dia turun gitu, melempem gitu ya? Cake-nya cepat terbentuk, Bu. Ya gitu. Oke, Nicholas dan Tuhu ya. Jadi alasannya tadi cake-nya cepat terbentuk gitu ya. Cake cepat terbentuk ya. Jadi memang kalau misalkan kita flux-nya di awal tinggi, nanti cepat terjadi fouling ya. Cepat terjadi fouling. Ya, fouling. Nah, atau bisa juga karena terjadi polarisasi konsentrasi. Polarisasi konsentrasi yang parah gitu ya. Sekarang bayangkan ya, kalau misalkan kita misalkan punya percobaan ya di lab biar gampang bayangkannya ya. Kita punya jus 1 liter. 1 liter ya. Lalu konsentrasi padatan di dalam sini gitu ya. Konsentrasi padatannya anggap saja ya 10 gram per liter gitu ya. Nah, terus kita operasikan, kita saring dia dengan tekanan yang tinggi. Artinya fluxnya tinggi. Kalau fluxnya tinggi, misalkan pada 4 bar gitu ya, contoh pada 4 bar. Ini andai-andai aja ya, pada 4 bar. 4 bar ini baru juga operasi 1 menit, ya misalkan baru juga operasi 1 menit, sudah menghilangkan 100 ml jus gitu ya, sudah memisahkan 100 ml jus. Nah, sekarang operasi lagi pada 1 bar. Ya, 1 bar itu 1 menit kita baru bisa menghilangkan 20 ml jus. Misalnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan di akhir 1 menit kita amati ya, di akhir 1 menit, operasi yang 4 bar sekarang tinggal 900 ml jus di dalamnya. Ya, sedangkan yang 1 bar dia masih punya 980 ml. Oke. Nah, sekarang itu 1 menit. Kalau misalkan sudah 5 menit, berarti yang 4 bar ini kan tinggal 500 ml. Ya, sedangkan yang 1 bar ini masih punya 900 ml. Nah, sekarang kalau misalkan jus kita awalnya 1 liter, padatannya 10 gram per liter. Setelah 5 menit, jusnya tinggal 500 ml. Padatannya berapa? Padatannya kan sama-sama aja 10 gram per liter, gitu kan? Ya. Mungkin ini suspended solid ya, saya lebih suspended solidnya gitu ya. Nah, sedangkan yang 1 bar, padatan dia sama-sama 10 gram per liter. Tapi kalau teman-teman lihat 10 gram per liter dalam 500 ml dan 10 gram per liter dalam 900 ml, mana yang lebih tinggi konsentrasinya? Yang 500 ml ya. Nah, artinya dalam 5 menit pertama aja, konsentrasi ketika kita operasi pakai 4 bar tuh udah jadi 2 kali lipat. Ya, konsentrasinya udah jadi 2 kali lipat. Sedangkan kalau kita operasi pakai 1 bar, konsentrasinya masih mirip dengan konsentrasi awal. Oke. Nah, ini bukan 10 gram per liter, tapi jadi 20 gram per liter ya. 10 gram, tapi jadi 20 gram per liter konsentrasinya. Nah, jadi kalau kita operasi pakai tekanan tinggi, betul flux di awal akan tinggi. Tapi si larutan akan mengental, akan terkonsentrasi dengan lebih cepat gitu ya. Sehingga nanti dia punya konsentrasi di dalam jus buahnya akan lebih tinggi. Akibatnya polarisasi konsentrasinya lebih tinggi. Dan yang kedua tentu saja foulingnya jadi jauh lebih cepat. Ya, akhirnya baik polarisasi konsentrasi maupun fouling, dua-duanya menghasilkan penurunan flux yang cepat. Cepat sekali. Ya, jadi itu alasannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar kedua, siapa ya yang bisa menjelaskan?
Gambar yang B ini nih. Siapa yang bisa menjelaskan? Bukan bisa kali ya. Bisa sih kayaknya pada bisa semua juga. Siapa yang mau? Siapa ya? Tadi sudah Tania ya. Sekarang cowok, coba. Fikri, Afnan ya? Afnan? Iya Bu, Iya, boleh jelaskan yang gambar yang B? itu mau konfirmasi dulu Bu, itu laju alir ya Bu? Kecil ya gambarnya ya? Bisa di zoom Bu? Sebentar ya, sebentar. Bisa kok. Bentar ya, sekarang jadi banyak tulisannya. Nah gini ya, kelihatan ya kurang lebih ya. Iya Bu, terlihat. Itu variasi laju alir fit ya Bu? Itu variasi laju alir fit, betul. Tuh, jadi semakin kencang laju alir fit, maka permeatnya pun makin tinggi Bu. Ya. Kemudian kalau sama seperti tadi, kalau misalkan laju alir fitnya tinggi sekali, maka laju penurunan permeatnya pun akan semakin ekstrim. Ya, betul. Nah, sekarang coba Afnan ya. Kenapa sih kalau laju alir fitnya makin tinggi, lalu permeatnya bisa tinggi juga? Karena semakin banyak zat atau alir zat yang bisa berpindah. Apa yang pindah? Pindah tuh berarti kalau misalkan pemekatan berarti pelarut dari fit ke aliran lagi. Iya, tapi kenapa bisa lebih baik yang pindah ya kalau laju alirnya cepat? Mungkin karena ini juga Bu, memperbesar ini kan, ini laju alirnya kencang jadinya itu turbulensi Bu, jadi kayak misal polarisasi temperaturnya itu jadi rendah. Polarisasi konsentrasi, Afnan. Kita nggak ada temperatur di sini. Oh iya Bu. Konsentrasi ya. Oke, betul ya, betul. Jadi semakin tinggi kecepatan alirannya, maka turbulensinya besar sehingga bisa mengikis lapisan film. Ya begitu kan ya, kita kalau di engineering dari dulu bicaranya aliran gitu ya, di HE bicara aliran mengikis lapisan film lalu perpindahan panas lebih cepat. Nah ini juga sama ya, mengikis lapisan film tekanan perpindahan mesinnya berkurang dan seterusnya gitu ya. Bagus. Baik sekali ya, jadi tadi saya memang untuk yang klarifikasi untuk yang klarifikasi ini saya memang sengaja tampilkan hanya grafik karena kan konsepnya ya kita sudah ulang berkali-kali ya di berbagai jenis membran, terutama di bagian yang yang membran yang pressure driven atau berdasarkan beda tekan. Dulu kita udah bahas lumayan lama waktu kita membahas tentang susu ya. Jadi saya hanya mengulang sekalian nanya-nanya gitu ya. Bagus sekali. Nah, lalu untuk klarifikasi dan sterilisasi ini dan preservasi saya mengambil contoh air kelapa ya. Air kelapa memang bukan jus tapi dia adalah air dari buah juga ya. Kenapa saya mengambil contoh ini? Kebetulan saya lagi ngerjain ini sekarang gitu ya. Jadi saya punya data benernya, punya pengalaman aslinya dan juga punya produk aslinya gitu ya. Ntar saya tampilkan. Nah, jadi teman-teman di sini siapa yang suka minum air kelapa? Ada yang suka minum air kelapa nggak? Hydrokoko. Saya Bu. Hydrokoko. Kalian masih suka minum air kelapa yang di pinggir jalan nggak, yang dari kepalanya
Bukan dari kepala, dari kelapanya langsung, bukan kepala. Aduh, Hindu masih. Masih ya. Yang suka minum hidrokoko sama air kelapa yang asli dari kelapanya itu beda nggak rasanya? Beda ya, hidrokoko tuh ada rasa apa sih? Kayak rasa mateng gitu ya, kayak ada rasa mateng. Nah, kalau saya sih nggak suka ya rasanya si hidrokoko itu. Dulu tuh waktu saya lagi S3 kan di Sydney tuh, terus saya hamil ya. Kan kalau orang timur kayak kita ya, mesti minum air kelapa muda tuh katanya mitosnya kan ya. Waduh, saya nyari-nyari air kelapa muda setengah mati di sana ya. Adanya hidrokoko tapi saya nggak suka. Nah, jadi air kelapa itu adalah air yang gampang sekali basi tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil air kelapa dari kelapanya langsung, begitu diambil dari kelapa terus disimpan di suhu ruang, nggak langsung diminum gitu ya, dia akan basi cepat sekali. Mungkin kalau beli siang sore itu udah nggak bisa diminum kali, udah bau asem aneh gitu ya. Walaupun sebenarnya air kelapa tuh saking enaknya nggak mungkin sih ada di ruangan 6 jam gitu, pasti cepet-cepet dihabisin kan karena enak. Ya. Nah, tapi kalau misalkan disimpan dalam suhu ruang dia akan sangat cepat basi. Biasanya kita bisa simpan dia di kulkas ya, di kulkas dia bisa tahan 3 hari, buat 3 hari kali masih oke ya. Nah, terus kita bisa minum. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memproduksi air kelapa dalam jumlah yang masif dan memasarkan dia secara masif, kita pasti tidak bisa melakukan penjualan gitu ya, dengan cara kita menjual atau memarketingkan air kelapa yang kita tahu sekarang ya. Kita nggak mungkin kayak ke Australia aja, kita nggak mungkin tuh kayaknya kirim kelapa sama bongkahannya gitu ya, dari sama satu bulatan besar itu, karena harganya akan jadi sangat tidak realistis. Nyampe sana tuh harganya bisa jadi mungkin $6 satu kelapa. Saya pernah nemu satu sih, terus saya nggak beli gitu ya karena mahal banget, kan saya dulu mahasiswa. Ya terus udah gitu harganya $6 satu kepala sama bongkahannya, kan harganya kan jadi nggak realistis, satu kepala 60.000 gitu ya, mahal sekali. Nah, lalu orang kan kalau mau menjual minuman kelapa, dia menjual dengan cara di sterilisasi seperti yang hidrokoko itu ya, memang bisa kuat sampai 1 tahun lebih ya, bagus sekali itu, tapi ada rasa-rasa yang berubah. Nah, ternyata seperti biasalah kita kalah sama Thailand ya. Thailand itu punya perusahaan-perusahaan kelapa yang sudah bisa mengirimkan air kelapanya sampai internasional gitu ya, dan dia punya rasa yang mendekati natural. Jadi rasanya tidak seperti rasa si hidrokoko, dia mirip dengan rasa kelapa asli ya. Ada mereknya Harmless Harvest kalau mau dilihat. Nah, ternyata setelah diselidiki dilihat, ini sebenarnya bukan ide saya ya, saya juga nggak pernah kepikiran kelapa gitu ya, tapi ada sebuah perusahaan lokal Indonesia, dia ingin go internasional tapi dia kesulitan dalam hal mempertahankan umur simpannya. Dia bilang, jangankan go internasional dah, kata dia, mau keluar dari Pulau Jawa aja udah nggak bisa, dia bilang, karena ada transportasi segala macem, jadi si kelapa tuh pasti basi di jalan. Sehingga marketnya itu sekarang masih sekitaran Jakarta dan sekitarnya gitu ya, Jabodetabek. Nah, disitu memang penerimaan pasarnya bagus, tapi dia nggak bisa kemana-mana lagi karena 3 hari basi gitu ya, 3 hari basi. Dia mau pergi ke Bali aja mau jualan air kelapa nggak bisa, karena ya basi di jalan gitu ya, cepet basi, bisa-bisa sampai sana dijual sehari terus langsung ditarik lagi, kan jadi nggak realistis. Nah, akhirnya kita mikir gitu ya, tuh kita cobain melakukan preservasi gitu ya, preservasi dengan menggunakan membran. Setelah baca, terus kita mencoba membran mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi gitu ya. Nah, ini saya mau menampilkan gambar ya, mungkin lihat ini ya kamera saya.
karena kameranya studio nggak ada webcamnya. Nah, jadi ternyata kita nyoba nih, ini kerjaan Nia juga nih, ya, kelihatan nggak ya? Nah, jadi yang sebelah sini, yang ini yang saya tunjukkan sekarang itu air kelapa yang asli ya. Ini air kelapa asli kalau dibotolin seperti ini. Mana sih? Oh ini webcam saya. Nah, kalau misalkan kita coba saring pakai ultrafiltrasi ya, kita bisa dapatkan airnya seperti ini. Ini ya, jernih sekali ya. Nah, air kelapa ini, kalau dilihat clarity-nya kita ukur gitu pakai spektro ya, dia dapat sejernih air demin ya, sejernih air demin yang di lab. Tapi ternyata dia nggak kehilangan mineralnya. Dia terus kita uji juga dia nggak kehilangan fitonutriennya, fitonutriennya kandungannya masih sama dengan yang asli, kandungan mineralnya masih sama dengan yang asli, kandungan gulanya masih sama dengan yang asli gitu ya. Dia cuma tampak lebih bersih, lebih jernih aja karena dia telah melalui proses klarifikasi ya, secara tidak sengaja. Tujuan awalnya bukan mengklarifikasi, tapi tujuan awalnya adalah mempreservasi sebenarnya, tapi nggak sengaja dia terklarifikasi gitu ya. Nah, ternyata setelah dicoba gitu ya dengan berbagai variasi, dengan menggunakan ultrafiltrasi saja ya, kan kita dulu pernah lihat tuh membran yang pressure base itu ada mikrofiltrasi gitu ya, ada ultrafiltrasi, ada nanofiltrasi, ada RO. Nah, sebenarnya bakteria itu cut off-nya di mikrofiltrasi sebenarnya bakteria ya. Nah, tapi kita coba menggunakan ultrafiltrasi. Yang namanya bakteria cut off itu artinya bukan 100% rejeksi tentu saja ya. Dengan mikrofiltrasi ini rejeksi bakteri bukan 100%. Mungkin sekitar 99% kali ya. Nah, dengan ultrafiltrasi ini kelihatannya kita bisa dapatkan rejeksi bakteri yang lebih besar lagi, tapi tentu tetap tidak 100% ya. Nah, dengan menggunakan yang kita coba ini ya, kita coba dengan ultrafiltrasi, ternyata si air kelapa ini yang tadinya tahan 2-3 hari di kulkas, kita bisa tahan sampai 14 hari ya. Jadi dari 3 hari lah ya, let's say 3 hari di kulkas, sekarang dia bisa jadi 14 hari di kulkas ya, tanpa keluar ada bau basi gitu. Tapi setelah 14 hari tetap kami masih belum bisa mendapatkan yang lebih lama lagi ya. Jadi tetap masih mengalami deteriorasi setelah 14 hari. Jadi masih mengalami penurunan rasa sensori sebenarnya, bukan basi, tapi lebih ke kehilangan rasa kelapanya. Jadi setelah 14 hari kami amati ada sedikit endapan putih gitu ya, ada endapan putih. Dan ketika dicoba si air kelapanya deg-degan juga ya nyobanya ya, kayak aduh ini kelapa basi nggak 14 hari gitu ya. Ternyata tidak basi, tapi air kelapanya sudah tidak ada rasa manis asinnya. Jadi rasanya lebih cenderung menuju tawar gitu ya. Entah apa yang terjadi belum saya amati lagi. Nah, tapi intinya dengan menggunakan membran mikrofiltrasi ini kita bisa meningkatkan umur simpan dari 3 hari ke 14 hari. Artinya mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan di air kelapa sudah bisa kita singkirkan sebagian besarnya dengan UF. Ya, nah masalahnya mikroorganisme itu kan kalau kesisa satu aja gitu ya, kesisa seekor aja, terus dia beranak pinak lagi gitu kan, terus beranak pinak akhirnya busuk juga. Nah, tampaknya kami belum berhasil menghilangkan semuanya, sehingga kualitasnya belum bisa disamakan dengan kualitas sterilisasi, tapi masih disamakan mungkin dengan ya pasteurisasi kali ya, 2 minggu lah ya kuat pasteurisasi kali. Nah, kami masih berusaha gimana caranya, apakah dengan menggunakan aseptic packaging atau aseptic processing semuanya ya, berusaha untuk meningkatkan lagi umur simpannya. Nah, kalau ini ada saya contoh ya, foto tapi kurang bagus kelihatannya, ternyata bagusan bawah aslinya tadi dari lab, kebetulan baru nyaring. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri itu adalah gambar yang ini ya, yang ini adalah feednya butek, sedangkan hasil saringannya jernih sekali ya, seperti air. Nah, ternyata setelah lama disimpan, kalau lama disimpan, si hasil saringan atau permeat dari ultrafiltrasi itu lama-lama berwarna pink. Ya, kenapa bisa berwarna pink? Nah, saya baca-baca lagi gitu ya, saja baru belajar, ternyata ada yang namanya enzim PPO,
polifenol oksidase, di mana dia ketika ada oksigen dia mengoksidasi si polifenol dan mengeluarkan warna pink ini. Ya. Nah, warna pink ini tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah ya mungkin pernah ya, tapi sangat jarang lah keluar kalau kita punya air kelapa yang fresh dan tidak diolah, tidak dipreservasi apa-apa. Kenapa tidak jadi pinknya? Karena mungkin sebelum pink udah keburu basi terus keburu kita buang ya. Jadi kita nggak pernah mengamati ada warna pink ini. Ternyata kalau si air kelapa itu disimpan cukup lama, dia itu bisa keluar warna pink. Ya. Dan ternyata untuk kelapa jenis tertentu, contohnya kelapa hijau gitu ya. Kalau misalkan dia disimpan airnya ya, nggak usah diultrafiltrasi, airnya doang di plantation, di perkebunan, disimpan cukup lama di batoknya, batok itu bakal berwarna pink ternyata ya. Itu menunjukkan adanya kadar polifenol yang tinggi. Nah, jadi gitu ya ceritanya. Saya sharing sedikit. Nah, sebenarnya penelitian ultrafiltrasi air kelapa ini bukan yang pertama kita mengerjakan. Jelas bukan lah. Orang lain sudah mengerjakan. Nah, ini ada yang satu penelitian dari India ya, saya tampilkan di sini. Satu penelitian dari India. Dia mengklaim bahwa dia bisa mendapatkan atau mempreservasi air kelapa sampai dengan 18 minggu. Ya. 18 minggu. Jadi kalau misalkan lihat di sini, dia mengatakan bahwa clarity ya produk dia sampai 18 minggu tidak berubah. TSS-nya, Brix-nya tidak berubah. Kandungan sodiumnya turun. Ini juga saya amati. Ya, jadi garam-garam pasti turun. Menuju akhir tuh dia akan hilang rasa garamnya, rasa asinnya. Potasium juga turun. Proteinnya meningkat. Ciri-ciri mau basi nih, ya. Lalu polifenolnya menurun dengan sangat drastis, ya. Nah, walaupun dia mengklaim bahwa produk dia 18 minggu tidak basi, tapi sebenarnya uji rasa yang dilakukan adalah uji rasa dilakukan pada saat minggu keempat, jadi bukan minggu ke-18. Pada minggu keempat masih baik-baik saja, minggu berikutnya kita nggak tahu ya, karena datanya tidak ada di papernya. Nah, jadi memang tampaknya harusnya preservasi yang dilakukan dengan menggunakan ultrafiltrasi ini bisa lebih baik lagi ya. Nah, yang membuat perbedaan adalah kalau kita lihat di sini. Sebentar ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ya, sodium dan potasium. Ya, sodium dan potasium. Baris yang paling atas ini adalah feed, umpannya. Sedangkan baris di bawah-bawahnya, ini semua ini adalah data dari permeatnya atau air kelapa saringannya. Kalau kita lihat di paper ini, kandungan sodium dan potasiumnya berkurang sangat jauh dari feed dan permeat. Ya, feednya 50 sodium, permeatnya 15. Potasium juga demikian. Jadi berkurang sangat jauh sekali. Nah, jadi kemungkinan peneliti dari India ini berhasil meningkatkan umur simpan si kelapa sampai berminggu-minggu jauh daripada kita, karena memang membran UF yang digunakannya ini punya pori yang jauh lebih kecil daripada pori kita, ya, sehingga rejeksi mikroorganismenya akan lebih baik. Tapi sayangnya selain rejeksi mikroorganisme yang baik, juga rejeksi yang lain juga baik kelihatannya ya, mereject sodium, mereject potasium, sedangkan sodium dan potasium ini sebenarnya adalah kandungan yang penting di air kelapa. Ya, air kelapa itu kan elektrolit. Jadi sebisa mungkin sebenarnya harusnya kandungan dari garam-garam tidak boleh berkurang. Nah, yang kita punya garamnya tidak berkurang, tapi cuma kuat 2 minggu. Jadi ada trade off di situ, di mana kita harus menyempurnakan lagi proses yang kita punya, gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Itu tadi saya sharing aja lah. Kalau misalkan kita ada tatap muka ya, saya bisa bagi-bagi air kelapa nih. Karena saya di lab sama Nia sama Pak Agus ya, bertiga sudah mulai mabuk minum air kelapa setiap hari. Sudah merasa sangat sehat hidup kita. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kasih saya waktu 2 menit. Saya memanggil... ada. Oke.
Ayu ya, apakah sudah mencoba melakukan cara untuk mengatasi polyphenol oksidase? Nah iya, jadi kalau saya dari literatur yang saya baca ya memang kan warna pink itu ya tidak beracun, maksudnya tidak berbahaya. Tapi tentu saja kita kalau jadi pembeli ya kita kan geli ya, kayak apa itu pink gitu kan, geli. Walaupun sebenarnya di produk yang sudah dijual internasional itu dia bahkan mengklaim bahwa karena ini adalah produk natural maka adanya warna pink sedikit ke coklatan dalam produk kami adalah hal yang natural. Betul sih natural memang, tapi kan konsumen geli ya. Nah, kami mencoba gimana caranya menghilangkan PFO itu ya. Yang pasti kalau pakai membran, kami nggak berhasil menghilangkan PFO itu. Air kelapa yang kami dapatkan tuh selalu pink. Jadi setelah kira-kira seminggu lah ya, dia selalu warnanya pink. Walaupun rasanya tetap rasanya oke-oke aja sih, tapi warnanya pink gitu ya. Nah, yang literatur yang kami lihat itu adalah inaktivasi enzim dengan menggunakan panas ya. Tapi sayangnya panas itu adalah hal yang justru kita hindari sekarang. Jadi saya belum punya ide lagi harus ngapain sekarang. Nanti mungkin saya sama Nia mikir-mikir dulu, cari wangsit dulu gimana caranya gitu ya. Atau kalau misalkan ada yang tahu sekarang, ada yang punya ide gimana cara menghilangkan polyphenol oksidase, boleh sharingnya sama saya. Ada pertanyaan lain? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Vincent silakan. Yang slide 12. Ya. Nah, untuk yang pengaruh laju alir terhadap permeatnya kan, Bu, kalau misalkan untuk meminimalisir terjadinya falling, laju alirnya ditingkatkan kan, Bu. Tapi kenapa ketika laju alirnya ditingkatkan justru penurunan flux permeatnya itu lebih ekstrim dibandingkan yang 100 dan 300? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, jadi begini ya. Sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan laju alir untuk menghilangkan fouling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama yang paling penting adalah laju fluxnya harus sama. Ya, jadi kalau misalkan kita operasi ya, misalkan ini ya saya gambarkan. Ya, ini fitnya, ini permeat ya, ini permeat. Nah, sekarang kalau kita operasi dengan beda tekan 2 bar ya, misalkan ya 2 bar. Lalu laju alir fit dia adalah let's say 3 liter per menit. Per jam. Ya, 3 liter per jam. Nah, misalkan kita dapat permeat senilai 10 liter per meter kuadrat hour. Ya. Ternyata pada laju alir segini, grafik flux yang kita dapatkan terhadap waktu gitu ya. Grafiknya seperti ini misalkan. Nah, yang harus kita perhatikan ya, kalau kita ingin mengatakan ya meningkatkan laju alir untuk mengurangi flux ya, yang harus kita perhatikan adalah flux ini nilainya harus konstan. Ya, artinya beda tekan operasinya harus kecil. Ya. Kalau kita operasi sekarang pada kondisi 2, delta P-nya 1,4 bar. Ya. Dengan laju alir yang lebih tinggi, kita akan dapatkan kita bisa dapatkan flux yang sama walaupun beda tekannya sama. Beda tekannya lebih kecil. Ya, kita bisa dapatkan flux awal yang sama. Nah, pada kondisi ini nanti penurunan fluxnya akan lebih lambat. Ya, tapi kalau misalkan kita operasikan masih pada beda tekan yang sama gitu ya, beda tekan yang sama. Terus laju alirnya disingkatkan. Apalagi kalau misalkan operasi pada beda tekan yang lebih besar gitu ya, sehingga fluxnya nanti meningkat juga. Nah, ada potensi seperti ini. Potensinya adalah fallingnya malah lebih cepat. Gitu. Jadi memang ada trade off di sini Vincent. Ya, ada trade off. Jadi laju alir yang tinggi ini bisa mengakibatkan pengurangan polarisasi konsentrasi, pengurangan fouling gitu ya. Tapi masalahnya
kalau misalkan dia fluxnya terlalu cepat, ya fluxnya terlalu banyak ke sini, mau nggak mau konsentrasi polarisasinya akan jadi tinggi lagi di sini. Ya, jadi memang ada trade off di situ, harus dioptimasi. Ya, secara garis besar betul meningkatkan laju alir, ya secara teoretis bisa meningkatkan flux, ya, dan juga bisa mengurangi lapisan polarisasi konsentrasi. Tapi sejauh mana, gitu ya? Kalau misalkan sampai dia meningkatkan fluxnya terlalu jauh, maka pengurangan lapisan polarisasi konsentrasi ini tidak akan terlalu berharga, gitu ya, tidak akan terlalu berarti, karena dia akan menumpuk jauh lebih cepat dan fluxnya malah jadi turun lebih cepat. Ya, jadi ada trade off di situ memang. Berarti di sini itu yang perlu diperhatikan juga tekanan dari operasinya juga. Betul, iya, betul. Oh, baik Bu, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya, jeli Vincent. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kasih saya waktu 2 menit ya. Saya mau panggil dulu dosen tamu kita hari ini. Sebentar ya. Ya, di sini silakan. Di situ. Saya di sini. Saya buka dulu kamera nih. Halo dulu. Halo, nih ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kita hari ini adalah Nia ya. Kenapa saya undang Nia tadi malam sebenarnya. Nah, untungnya walaupun mendadak undangan saya Nia tetap datang sehingga saya tidak berbicara dengan kursi kosong ya. Saya berbicara dengan manusia, tidak dengan kursi kosong sekarang ya. Hari ini Nia akan membantu saya menjelaskan mengenai penghilangan senyawa asam dalam jus buah karena Nia belajar lebih banyak daripada saya tentang hal itu ya. Ya, mungkin dia mau menyapa dulu adik-adiknya. Halo. Halo. Ya biar nggak bosan mungkin ketemu saya terus. Nah, ketemu nih ya gitu ya. Silakan Nia kalau mau menjelaskan jadi ya kenapa harus dihilangkan organik asid itu gitu ya. Oh iya. Ya saya jauh dikit ya, saya jaga jarak ya. Untuk ini jaga jarak untuk. Oke. Pakai masker nggak nih biasanya ibu ngajar? Enggak, takut kayak robot. Ini dia kalau butuh coret-coret silakan nih. Waduh. Udah saya jelasin nggak? Ini elektrodialisis Oh. Udah saya kasih gambarnya kalau coret-coret silakan. Okay. Nah silakan Nia. Nah jadi elektrodialisis udah pada tahu belum ya? Belum tahu mereka ya. Ya jadi prinsipnya itu dia tuh pemisahan ion karena ada perbedaan potensial di kutub-kutubnya. Kecoret. ini kutubnya kan. Aduh, udahlah. Nggak perlu nih. Pokoknya di kedua ujungnya itu dialirin listrik kan, ada beda potensial. Jadi ada pergerakan ion dari positif ke negatif. Nah, terus di antara kompartemen-kompartemen ini, di antara modul ini tuh ada saya bantu yang ininya. membran. Nah, ini ya. Kompartemen itu yang ini nih ya. Nah, kompartemen gitu ya, ruangan ini ya. Ada. Nah, penyekatnya itu ada membran penukar ion namanya. Si yang AC itu. Nah, ini ya. Nah, itu yang namanya kuning dan yang hijau gitu ya. Yang kuning dan hijau itu namanya membran penukar ion. Gunanya itu dia tuh selektif, bisa melewatkan ion negatif aja atau positif aja. Nah, jadi lama-kelamaan nanti kalau misalnya jadi fitnya tuh diputar di kompartemennya. Di mana fitnya masuk? Sini. Di luar. Iya, di luar ya misalnya. Oke. Nah, fitnya diputar-putar di situ. Nanti lama-kelamaan yang ion positifnya bakal ke kiri, yang negatifnya bakal ke kanan. Itu ya. Nah, terus lama-lama jadi yang tengah ini, kompartemen yang di luar, yang di tengah itu lama-lama akan miskin ionnya, sedangkan di kompartemen konsentrat lama-lama dia semakin kaya ionnya. Nah, gitu. Kebayang nggak teman-teman kayak gitu?
Terus apa lagi Bu? Coba kebayang nggak ini dulu? Kebayang proses Edi ini pemisahannya? emang rada beda nih ya, membran yang cukup berbeda karena dia pakai listrik gitu ya. Ya, kalau ini ED ya Bu? Iya, Ede, iya iya, Ede. ED. Krik-krik. Kebayang nggak coba? Ngerasain kan saya ngajar kalau nggak ada tanggapan seperti ini nih ya. Gitu ya Bu. Kebayang Bu. Mantap. Kebayang Bu. Kok ibu sih? Iya. Bu Nia. Iya kebayang Ci. Iya lanjut. Ya udah terus jadi kebayang nggak kalau misalnya kalau ini terjadi terus lama jadi kan perpindahan ionnya itu terjadi karena adanya perbedaan potensial tadi kan. Terus jadi di dalam sistem ini tuh ada konduktivitas kan, makanya ada aliran listrik. Nah tapi lama-kelamaan karena si diluat ini makin ionnya makin sedikit, makin miskin gitu ionnya, yang bakal terjadi apa? Yang bakal terjadi kan berarti konduktivitasnya akan turun, ya kan? Konduktivitasnya turun, lama-lama laju perpindahan ionnya juga akan turun kayak gitu. Nah, makanya ada namanya EDI atau elektrodeionisasi. Bedanya apa sama elektrodialisis? Bedanya cuman di kompartemen diluat itu diisikan resin penukar ion. Jadi resin penukar ion ini ngebantu buat perpindahan ionnya itu tetap terus terjadi gitu walaupun ion dalam fitnya terus berkurang gitu. Jadi ada penukar ion di sini gitu nih ya. Iya. Ada resin penukar ion. Jadi bukan cuman bolong kompartemennya gitu ya. Diisikan resin gitu. Terus apa lagi nih? Itu kan masalahnya ya, masalahnya yang muncul itu ya. Masalahnya kalau ED itu konduktivitas berarti turun ya. Berarti cara mengatasinya supaya konduktivitas nggak turun ditambahkan resin di tengah sini diluat gitu ya. Iya. Sehingga nanti perpindahan ionnya bisa bagus terus-terusan gitu ya. Akhirnya kalau kita masukkan jus yang asam di fit, pemisahan ionnya bisa sangat bagus gitu ya. Kalau pakai elektrodialisis saja tanpa resin, pada suatu saat asam yang ada di tengah sini udah nggak bisa pindah ke kiri kanan lagi gitu ya. Iya. Karena beda potensialnya masih. Iya, jadi kalau misalnya digambarin sebenarnya jadi kalau ya performa dari ED ini kalau misalnya gimana ya bisa ya ya gini kan performanya tuh dia itu apa ya berarti DC wah susah ya Bu Lumayan lah. DC per C ya. Nah ini tuh T. Nah kalau misalnya ED itu dioperasikan ini kan kalau dalam waktu yang lama gitu kan dia bakal stabil terus sampai bakal kayak gitu terus. Artinya nggak ada perubahan konsentrasi lagi gitu ya? Iya. Kalau misalnya kalau resin penukar ion dia kalau misalnya kita nyisihin asam kita rendam aja pakai resin penukar ion gitu dia gambarnya gimana ya saya lupa juga jadinya begini gitu Iya nervous nih kayaknya sih jangan nanya saya ya makanya ini DC per C tunggu cewek ini dianya kalau misalnya itu berarti saya lupa di yang ED gimana yang ED ini kan kalau ED ya kalau ED kan dia lurus kalau ED ya dia kan ke atas terus gitu ya ada perubahan terus DC per C kan ke atas ini ED bener kok gitu Bu saya nggak yakin ya oke ya
Nah, jadi aplikasinya kemarin Nia di penelitian melakukan apa? Nah, kalau kemarin di penelitian Ini harusnya. ya, oh ya ini penelitian saya ya. Iya, itu penelitian kamu nih ya. Iya, jadinya kemarin itu tujuannya itu mau mengurangi asam dalam jus nanas. Caranya ya dialirkan, disirkulasikan dalam edi ini selama waktu tertentu. Jadi yang diuji itu parameter yang diukur per waktu itu kandungan asam tertitrasinya itu. Jadi ini tuh selama kalau nggak salah berapa ya? 50 menit ya. Ini selama 50 menit itu jus nanasnya kandungan asam tertitrasinya berkurang dari 5.458 ppm bisa jadi 4.483. Nah, ya udah sih gitu aja. Bagaimana dengan konduktivitasnya ya? Nah, kalau Sebenarnya kan konduktivitasnya kalau ini ya, kan ion, apakah ion itu kan ion itu kan plus minus gitu ya, ada ion yang lain yang bukan asam organik, apakah ionnya juga akan tertarik ke masing-masing kutub positif dan negatif? Saya kayak mata najwa nih jadinya. Bagaimana menurut Anda? asam organiknya ya. Bukan, Oh, ion-ionnya, ion-ionnya. konduktivitasnya bagaimana? Apakah dalam jus itu ada ion-ion lain selain asam organik? Oh, ya ada. Ada. Mm-mm. Apa yang terjadi? Yang terjadi juga itu juga ikut berpindah ya seharusnya. Jadi kayak apa namanya, jus nanas itu kan kayak mineral juga, ada potasium, ada natrium dan lain-lain gitu. Nah itu juga kemungkinan besar bisa jadi ikut pindah. Ininya juga konduktivitasnya juga turun karena ya asamnya ini juga turun kan karena dia ionik. Selain itu juga ada juga Mineral yang tapi iya cuman itu nggak diuji lebih lanjut sih. Iya. Yang menarik itu tentang TSS-nya itu bagaimana tuh Nia? Kalau misalnya TSS kan gambarin kasarnya gula ya. Nah harusnya tuh dia nggak berubah kan karena ya gula itu kok molekulnya organik dan cukup besar gitu kan, nggak terlalu ionik gitu. Nah cuman kalau dari penelitian kemarin itu penurunan derajat Briggsnya lumayan kelihatan, lumayan signifikan, berkurang dari 9,8 sampai menjadi 7,5. Nah tapi ini tuh bisa jadi karena dia tuh bisa jadi nyangkut di resin sih. Nyangkut di resin, jadi bukan pindah ketarik listrik tapi nyangkut gitu ya. Soalnya kemarin waktu dicoba lagi dengan feed yang lebih banyak, ini kan feednya waktu itu tuh sebenarnya ini run coba-coba ya, cuman ya supaya ini runnya cuma 500 mili, terus waktu dicoba lagi run dengan feed lebih banyak, pengurangannya nggak sesignifikan ini. Berarti kan ya kalau dia udah mampetnya udah nyangkutnya udah maksimal, dia udah nggak ada yang bisa nyangkut lagi ya. Jadi gula ini memang berkurang bukan karena membrannya gitu ya, tapi karena ada resin dan dia nyangkut di resin gitu ya. Terkristalisasi di permukaan resin mungkin dia ya. Oke, jadi begitu ya. Oke, untuk warna bagaimana nih? Nah, kalau untuk warna ini sebenarnya kemungkinan besar sama si warna ini juga terserap si resin yang ada di kompartemen diluat ini. Nah, jadi kan kalau misalnya kita tahu kan si resin penukar ion ini ada beberapa jenis yang dipakai juga buat dekolorisasi di pabrik gula misalnya dan lain-lain. Nah bisa jadi juga jenis resin yang ada di dalam edi kemarin dipakai itu punya sifat absorb warna juga gitu. Nah itu yang sebenarnya diperhatikan ya. Jadi memang berhasil memisahkan asam, sayangnya warna dan gulanya nyangkut di resin gitu ya. Biasanya warna dan gula nyangkut di resin, walaupun betul si jus nanasnya keluar nggak terlalu asam gitu ya. Ya gitu. Jadi masih ada yang harus dioptimasi lagi di sini ya. Oke, ada pertanyaan mungkin?
Saya mau nanya Bu. Jangan ke saya ya, ke Nia hari ini. Saya absen dulu istirahat. Ya sebenarnya bukan mau nanya sih kan, karena tadi masih kurang ngerti sih resinnya itu nuker ionnya Kayak gimana gimana? sih, maksudnya apa yang ditukar terus gimana gitu Kak? Oh iya. Minta kamu jelasin ulang. Oke. Jadi, nah kan, jadi kebayang nggak sih di kompartemen di luar ini ada resin kan? Nah si resin ini kan dia gimana ya nggak gambarinnya? Dia tuh ada apa ya, permukaannya itu bisa menukarkan ion-ion gitu kan? Ini ya, Saya bingung sih ngomongnya. coba. Mana sih? Kebalik. Ini ya, ini ya. Resin gitu. Ya. Resinnya apa ionnya di depannya? Apa nih? H plus OH H saja ya. plus gitu kan ya. Terus kalau misalkan di sini Nia punya apa? Asam sitrat itu kan Ci min H plus gitu kan, asam sitrat gitu kan. Terus iya, jadi dia ada yang amin gitu kan. Ya. Pokoknya jadi kalau misalnya digambarin molekul gini jadi bingung ya. Makanya jadi dia tuh kayak jadi dia tuh membantu perpindahan ion secara konduksi gitu. Jadi kan dia rapet gitu kan. Terus jadi kayak si ion-ionnya tuh dioper-oper gitu lewat si resin ini. Kebayang nggak kira-kira? Jadi kalau misalnya nggak ada resin kan ya udah gitu, maksudnya si ionnya satu di sini, satu di sini. Karena miskin kan jadi nggak rapet gitu. Jadi apa ya, perpindahannya susah gitu kan. Tapi karena ada resin, ini resin. Jadi walaupun misalnya ion ada di sini, dia bisa berpindah karena ya ada konduksi itu, ada bisa dioper lewat resinnya. Elektronnya yang pindah ya. Iya, nah ini kalau miskin seperti ini ya, H plus jauh-jauhan gitu kan ya. Akibatnya nanti di sini resistansinya tinggi ya, hambatan listriknya tinggi ya. Nanti di sini hambatan listriknya akan jadi tinggi karena konduktivitasnya rendah. Nah kalau ada resin penukar ion, ini kan resin gitu ya Nia ya gambarnya ya, gitu kan? Maksudnya tadi rapet ya? Ya betul. Nah ini resin ya, ini bulatan resin ceritanya. Lalu bulatan resin ini dia ada muatan-muatannya gitu ya, ada ion-ion di dalamnya gitu ya. Lalu dia bisa membuat konduktivitas dari larutan yang lewat ke sini, ya konduktivitasnya jadi tetap tinggi gitu kan. Karena konduktivitas tinggi maka hambatan listriknya jadi rendah. Akhirnya ion-ion yang tinggal sedikit tadi di sini ada H plus sedikit dia masih bisa berpindah, ketarik gitu kan ya, karena listriknya yang tadi dialirkan dari sini plus minus gitu kan, ini minus ini plus. Kalau misalkan dia di tempat yang sepi seperti ini dengan voltase yang sama, dia punya hambatan yang besar, jadi nariknya cuma bisa narik sedikit gitu kan, dia punya daya tarik sedikit. Kalau ini karena dia rame ionnya di sini, walaupun dia bukan H plus yang ingin kita ambil gitu ya, tapi dia punya tarikan yang besar karena hambatan listriknya rendah. Gitu bukan sih Nia? Oh iya betul. Ya betul. Hebat nih. Iya Bagus kayak kan gitu. Bagus banget. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah terus tambahan lagi mungkin ya, kalau misalnya kenapa kalau gitu nggak resin penukar ion aja sendiri, ngapain susah-susah pakai listrik gitu kan? Nah itu makanya kalau misalnya digambarin ya, makanya dia kalau misalnya jus nanas kita rendam di dalam resin, ya udah, maksudnya kalau dia jenuh ya udah selesai, maksudnya nggak ada lagi asam yang bisa diserap gitu sama resinnya. Nah jadi tapi kenapa kalau misalnya di dalam edi ini lebih baik, karena selama dia dialirin listrik dan disirkulasikan itu feednya, terus dialirin listrik, si resinnya ini bakal terus sambil terregenerasi di voltase tertentu yang cukup tinggi gitu. Jadi dia tuh simbiosis mutualisme nih. Jadi di resinnya dengan elektrodialisis
dengan resin ini bersatu jadi elektroda ionisasi itu sebenarnya saling melengkapi kekurangan masing-masing komponennya itu gitu. Kebayang nggak Nuki tadi? Coba ini masihin, jadi sebenarnya si resin ini dia bukan kayak akhirnya dia nggak nuker ion, tapi dia lebih ke bantuin gimana ion-ion itu ditarik sama si elektrolilisisnya itu ya kan pada akhirnya. Betul. Dia menciptakan situasi di mana konduktivitasnya jadi tetap tinggi gitu kan sebenarnya ya. Nah yang sial di sini kan adanya resin ini dia malah ngambil warna gitu, jadi jus yang warnanya kuning cantik keluar dari Edi, Jadi bener pucat. sih nggak asam tapi warnanya jadi mirip air putih ya, deket-deket air Air putih butek. lah, air butek gitu ya. Nah ya betul, dia bisa membantu atau menciptakan kondisi di mana pemisahan asam lebih bagus, tapi sayangnya dia ngambil yang lain. Iya. Ya gitu ya, jadi belum optimal di sini juga, masih harus banyak pekerjaan yang harus dioptimalkan gitu ya. Ya begitu, terima kasih nih. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Nanti lagi terakhir, jadi pada akhirnya si resin ini kayak akhirnya sama sekali nggak bakal jenuh karena dia cuman kayak dipinjem doang Iya. gitu. Iya betul. Oke. Makasih. Sama-sama. Kayaknya kalau dia yang ngajar, yang tanya lebih banyak daripada saya nih. Mungkin bosan melihat saya. Mungkin harus lebih. Bosan kayaknya mas. Oke, terima kasih nih ya. Terima kasih Bu. Jangan tinggalin saya pulang ya. Bentar lagi iya, saya iya. satu sesi Iya, lagi. Semangat. Oke, terakhir ya saya ya. Terakhir nih, membran untuk merecovery aroma. Oke, recovery aroma. Jadi ada dua sebenarnya tujuan recovery aroma ya. Yang pertama adalah aditif. Sorry ya, keselak. Terlalu semangat ngomongnya, bukan COVID. Jadi yang pertama aditif ya. Untuk bahan tambahan perasa. Saya minum dulu. Oke, jadi pertama untuk bahan tambahan perasa gitu ya. Ada beberapa buah yang diambil aromanya untuk bahan tambahan pangan perasa ya. Dan yang kedua, ada juga aditif yang diambil untuk nanti dicampurkan lagi dengan si jus buahnya. Ya, apa itu? Nah, jadi jus itu kan kalau misalkan ini di konvensional ya, ingin diawetkan gitu ya, maka dia akan dipanaskan. Nah, senyawa aroma ini kan senyawa-senyawa yang sangat rentan terhadap panas, ya. Jadi kalau misalkan ada panas, dia bisa terdegradasi, gitu ya. Ada oksigen, dia bisa teroksidasi dan lain-lain. Dia sangat reaktif. Nah, jadi kalau dicari cara konvensional, kalau kita ingin mengawetkan si jusnya, begitu kita masukkan jus blok aja semuanya terus dipanasin, nanti keluarnya itu jusnya awet tapi warnanya udah biasanya jelek, vitaminnya nggak ada, baunya juga udah nggak ada. Nah, jadi orang seringkali bicara konvensional, mereka mengambil dulu baunya di awal, aromanya diambil dulu, lalu jusnya dipreservasi dengan panas, setelah itu aromanya ditambahkan lagi di belakang. Jadi untuk memberikan lagi aromanya kembali, ya itu salah satu cara di metode yang konvensional. Ya, nah salah satu beberapa contoh metode konvensional. Yang pertama, distilasi. Distilasi paling banyak digunakan ya, karena distilasi itu robust, artinya pasti bisa. Tapi masalahnya perolehannya kecil. Apalagi untuk mengambil aroma di jus buah yang memang konsentrasinya sangat kecil ya. Cara lain menggunakan liquid superkritik dengan absorpsi, dengan menggunakan microwave, solvent extraction dan lain-lain ya, konvensionalnya. Namun ternyata cara-cara tadi dianggap kurang cocok karena ya tadi tuh ya, distilasi contohnya dia perolehannya kecil sehingga cost-nya jadi besar sekali kalau mau mendistilasi jus buah untuk mengambil aromanya.
Lalu cara lain, solvent, adanya bantuan dari pelarut yang lain, solvent extraction ya, sehingga orang seringkali nggak mau kalau seperti itu, dianggapnya tidak natural lagi. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan membran pervaporasi. Membran pervaporasi ini adalah membran yang dense, ya. Jadi di sini digambarkan ya, membrannya dense, sehingga perpindahannya akan berlangsung secara difusi. Oh ini, sorpsi dan difusi ya. Jadi sama seperti yang reverse osmosis, dia berdasarkan sorption and diffusion ya. Nah, membran yang kita gunakan haruslah membran yang mempunyai kesukaan terhadap senyawa-senyawa aroma. Nah, senyawa aroma itu apa? Senyawa aroma itu kebanyakan senyawa organik. Semuanya kali senyawa organik ya, trans 2 heksanol dan lain-lain. Saya nggak hafal ya, saya cuma hafal trans 2 heksanol. Nah, jadi membran yang kita gunakan dia dense dan harus punya kesukaan terhadap senyawa organik. Biasanya membran yang digunakan adalah membran yang hidrofobik ya, supaya air nggak suka ya. Kalau air nggak suka, biasanya kalau hidrofobik ini sifatnya dia nggak suka sama yang polar-polar, dia nggak suka air, dia suka sama yang non-polar biasanya. Jadi biasanya yang namanya senyawa organik sangat mudah melewati membran yang hidrofobik ya. Atau ada juga yang menggunakan membran yang disebut sebagai organofilik ya, suka senyawa-senyawa organik ya. Jadi harus dipilih sifatnya. Kalau misalkan reverse osmosis buat menyaring air, kita harus pakai membran yang dense, yang hidrofilik, suka air. Nah, kalau pervaporasi, kita ingin memisahkan senyawa-senyawa organik. Jadi kita harus pilih membran dense yang hidrofobik, nggak suka air, tapi suka senyawa organik. Gitu ya. Nah, dengan cara ini, nanti senyawa-senyawa rasanya ini, aroma, dia akan dengan sangat mudah masuk ke membran, ya, masuk ke ruang kosong antar polimer membran, lalu dia berdifusi dengan cepat. Tentu saja nanti ada juga senyawa lain, misalkan di sini air atau apa gitu ya, ikut terbawa, tapi jumlahnya akan sangat sedikit. Gitu. Nah, dengan menggunakan membran pervaporasi ini adalah enrichment factor yang bisa diperoleh. Artinya berapa kali sih pemekatan dari si senyawa aroma itu, ya. Contohnya, ini menggunakan membran hidrofobik perfab 1070 ya. Menggunakan tropical fruit juice, dia bisa memekatkan senyawa-senyawa aroma sampai dengan 400 kali lebih pekat daripada yang ada di jus buah. Gitu ya. Dia bisa mendapatkan, jadi kalau misalkan lihat sini ya, nanti dia di sini akan dapat permeat kan ya. Permeatnya ini konsentrasi dari senyawa aromanya 400 kali lebih pekat daripada feednya. Gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa mendapatkan senyawa aroma dengan kemurnian yang sangat tinggi ya. Selain itu juga bisa dianggap cost-nya murah. Kenapa cost-nya murah? Karena di sini tidak dibutuhkan energi panas. Kalau distilasi butuh energi panas ya. Di sini nggak butuh. Jadi kenapa bisa pindah? Driving force-nya apa? Driving force-nya adalah beda tekan. Ya, beda tekannya gimana cara buatnya? Biasanya kalau untuk pervaporasi, feed-nya ini atmosfer, di bagian permeatnya ini dibuat vakum. Nah, jadi beda tekannya adalah antara feed atmosfer dan permeat vakum. Ya, dengan cara ini nanti senyawa-senyawa aromanya akan berjalan melalui membran dan berpindah ke bagian permeat. Begitu. Ya, ada pertanyaan? Sederhana aja sih sebenarnya. Tuh kan kalau saya yang jelasin nggak ada yang nanya lagi. Kalau dia yang jelasin ada yang nanya. Gimana nih? Udah? Oke? Oke. Oke deh kalau gitu. Kalau begitu, kuliah tentang aplikasi membran di jus buah saya tutup. Minggu depan kita akan bahas aplikasi teknologi membran di industri gula ya. Mungkin satu pertemuan aja. Begitu ya. Nanti
PowerPoint dan juga rekamannya akan saya share seperti biasa lewat Google Classroom. Absensi belum saya buka ya. Absensi akan saya buka sampai jam 6 sore hari ini kalau gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan.